Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah, patutkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala karunia dan rahmatnya yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah masih memperkenankan kita untuk bersimpuh di tempat yang mulia ini, bermunajat kepada Allah, muhasabah, dan banyak beristighfar karena terlalu banyak dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ayuhal muslimun rahimakumullah, dunia Islam itu pernah menjadi sebuah idola dan menjadi kekuasaan penuh di dunia ini. Ketika kekuasaan Abbasiyah yang berusia tidak kurang dari 508 tahun, para pakar barat menilai bahwa kekuasaan Islam itu sudah berakhir dan tidak akan bangkit kembali. Tetapi tidak lama kemudian di India bangkit kekuatan Islam, di Persia bangkit kekuatan Islam, dan kemudian disusul oleh kekhalifahan Utsmaniyah. Yang kekuasaannya itu hampir mencapai 700 tahun. Ayuhal mustami'un, kalau kita aktek ke belakang sebentar, bahwa kekuasaan umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW itu 10 tahun Islam itu memimpin dunia ini. Mulai dari tahun 622 sampai 632. Lalu kemudian Khulafaur Rasyidin selama 29 tahun. Kemudian Abbasiyah selama 500 tahun. Utsmaniyah selama 624 tahun. Dan kalau kita perhatikan bahwa kekuasaan Utsmaniyah itu betul-betul mencengkram di petala bumi, dan kekuasaan itu sampai dirasakan sekarang 600 tahun lebih, hampir 700 tahun saudara sekalian. Itu bukan sebuah kekuasaan yang hanya sekedar menghabiskan anggaran negara, dan belum ada sebuah kekuasaan di dunia ini melampaui kekuasaan umat Islam ketika kekhalifahan Utsmaniyah ini. Kalau kekuasaan Utsmaniyah yang tercatat dalam sejarah itu mulai dari tahun 1300 sampai tahun 1924, maka insya Allah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, di setiap 100 tahun itu akan ada seorang tokoh atau kelompok yang akan menjadi reformis terhadap keberadaan umat Islam yang ada di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat pada umat ini pemimpin di setiap 100 tahun, mayujadidulaha dinaha, yang nantinya mereka akan menjadi tokoh reformis dari agamanya. Coba kaum muslimin sedang rumah yang berbahagia, perhatikan bagaimana umat Islam di setiap 100 tahun itu, sehingga kemudian keberadaan apa yang disabdakan Rasulullah SAW itu betul-betul terbukti. Misalnya Sayyidina Umar pernah mengatakan, Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famata
yang dimuliakan oleh Allah, diperkasakan oleh Allah karena Islam. Maka ketika kami memilih selain dari Islam, maka saat itu Allah menjatuhkan kami. Apa maknanya? Bahwasanya kekuatan Islam dari periode ke periode itu karena umat Islam itu berpegang teguh kepada ajaran agama Allah. Ketika umat sudah mulai melepaskan diri kepada ajaran agama Allah, maka di saat itulah kemudian akan terjadi kelumpuhan di tengah-tengah umat Islam. Sedikit kita melihat kekuasaan Abbasiyah yang hampir 700 tahun itu, kenapa bisa lumpuh begitu saja? Abbasiyah yang umurnya 508 tahun bisa begitu lumpuh. Karena di tengah-tengah umat Islam itu sudah berani melakukan perbuatan syirik, sudah berani bermaksiat dengan terang-terangan dan dilegalisir. Saat itulah kemudian terjadi sebuah kemerosotan umat Islam, lalu kemudian tumbang. Utsmaniyah hancur, lalu kemudian dikuasai oleh Ratu Isabella, Katolik. Dan saat itu ketika mereka berkuasa, seluruh rakyat yang ada di sana itu harus mengikuti ajaran agama mereka. Kalau tidak, mereka dibawa ke sebuah lapangan atau ke pengadilan dulu, ke pengadilan taksis namanya. Di sanalah kemudian diadili. Kalau dia ternyata tidak mau murtad, maka orang Islam itu dipancung, dibawa ke tanah lapang, kemudian ditusuk mulai dari buburnya sampai tembus. Banyak rakyat saat itu, kaum muslimin lari ke daerah Irak, termasuk kelompok-kelompok Yahudi itu lari ke daerah Irak dan dilindungi oleh penguasa Irak di saat itu, termasuk si Yahudi. Tapi dasar Yahudi tidak pernah berterima kasih. Nah, mereka yang mau murtad, saat itulah dia diberikan sebuah atribut berupa topi persis seperti trompet ini. Kalau akan menjelang tahun baru, dipasangkan sebuah atribut topi, namanya topinya itu sandilito. Kalau dia sudah pakai itu, berarti dia sudah murtad dan semua kekuatan yang ada di sana pemerintah tidak boleh mengganggu. Ayuhal muslimun rahimakumullah, begitu yang terjadi bila umat Islam itu melepaskan ajaran agamanya, persis sebagaimana yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Nahnu qaumun a'azzallahu bil Islam, famata ibtaghaina bi ghairi Islam adallana Allah. Kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah karena Islam, tetapi ketika kami memilih selain Islam, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala menghinakan kami. Ayuhal mustami'un, antara kekuasaan Abbasiyah, kekuasaan Utsmaniyah dengan sekarang itu sudah mendekati 100 tahun. Berarti apa sinyalnya Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah SAW mengatakan setiap 100 tahun aku akan mengangkat, aku akan membangkitkan tokoh reformis untuk membenahi Islamnya. Jangan kita berpikir bahwasanya Islam itu hanya sholat, puasa, zakat, tetapi dalam segala aspek akan diperbaharui.
insya Allah kaum muslimin sedang lumayan berbahagia kalau menurut perhitungan miladiah di tahun 2024 akan terjadi, akan lahir sebuah tokoh, seorang tokoh atau kelompok yang akan menjadi tokoh reformis. Tetapi ingat bahwasanya perselisihan antara tahun hijrah dengan tahun Masehi itu setiap 100 tahun itu terjadi selisih 3 tahun. Maka kalau kita mengikuti penanggalan hijriah, insya Allah akan jatuh pada tahun 2021. Ayuhal muslimun rahimakumullah, kalau apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai sinyalemennya, ini adalah sinyalemen manusia pilihan. Kalau sinyalemennya Rasulullah itu wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah itu tidak akan berucap kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Rasulullah SAW mengatakan 100 tahun, itu kalau saya lebih cenderung 100 tahun dalam hitungan bulan Qamariyah, bukan Syamsiyah. Sekali lagi, kenapa itu terjadi? Karena umat Islam senantiasa patuh kepada ajaran agamanya, sehingga kemudian tampillah tokoh reformis pada saat itu. Ayuhal muslimun rahimakumullah, dalam hal inilah kita harus banyak memahami hal-hal yang merusak Islam itu, atau yang berupaya bagaimana caranya Islam itu tidak bangkit. Ingat, Allah Subhanahu wa taala itu sudah mematri di dalam Al-Qur'an, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda, kata para ahli nahwu, kalau fi'il mudhari itu didahului dengan lam, itu maknanya tidak bakal. Walan tarda, tidak bakal ridha. Walan tarda ankal yahud walan nasara, tidak bakal ridha orang Yahudi dan orang Nasrani kepada kalian. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian itu mengikuti ajaran mereka. Kalau kalian mengikuti ajaran mereka, maka selesailah sudah, mereka akan ridha kepada kita. Allah pun memberikan isyarat kepada kita, wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan ahli kitab, baik Yahudi dan Nasrani, itu berupaya untuk memurtadkan kalian setelah kalian itu beriman. Kenapa itu terjadi? Hasadan min 'indi anfusihim, karena mereka itu rasa hasad kepada umat Islam. Cara itu mereka tempuh dalam segala hal. Bisa masuk di bidang politik, bisa masuk di bidang ekonomi, bisa masuk di bidang budaya, bahkan masuk di bidang agama sekalipun. Coba kita perhatikan di beberapa tempat. Orang di pasar boleh bergumul, di mall boleh, sholat tidak boleh. Ajarannya siapa itu? Sholat dipantau. Ini persoalan yang harus kita renungkan. Jangan sampai kemudian ajaran agama kita ini sudah terjadi infiltrasi, penyusupan ke dalam, melakukan pembusukan di dalam
ajaran agama Allah. Ayuhan muslimin rahimakumullah. Karena itulah kemudian keberjayaan Islam yang akan datang tergantung kita. Apakah kita mengikuti manhaj kita yang Islam ini? Apakah kita akan mengikuti manhaj mereka? Dalam segala hal. Karena itu saya merasa bersyukur belakangan ini sudah dirasakan betapa kebangkitan umat Islam itu akan menjadi sebuah kenyataan. Di mana-mana orang, di mana-mana tempat itu laksana jamur di musim hujan. Terjadi pengajian-pengajian khalaqah, kajian-kajian Islam yang sedemikian rupa, tahfidzul Quran yang luar biasa. Hampir setiap tempat itu ada terjadi seperti itu. Nah, ayuhan muslimin rahimakumullah. Karena itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk membenahi diri kita. Dan mudah-mudahan dengan ikhtiar apapun yang kita lakukan ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan lapang kita menuju keberjayaan umat Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi syaraha sudural mu'minina li ta'atihi wa hadahum la tahkimi kitabihi wal 'amali bihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan muslimun rahimakumullah. Saya kepingin menyampaikan pada khutbah yang kedua ini supaya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan kita memilih Islam. Ketahuilah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Sempurna itu ibarat jari saya ini sempurna 5. Islam itu ya seperti jari 5 ini, ditambah jelek, dikurangi jelek. Jadi kalau kita mencoba-coba untuk menambah atau mengurangi Islam, maka saat itulah akan terjadi keruntuhan umat Islam. Karena itu perbanyak belajar Al-Quran, perbanyak belajar hadis. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan menjaga kita sampai kita memperoleh sebuah kemenangan yang real. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wa hdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa najina al-fawahisha ma dhahara minha wa ma bathan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana mu'afina as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله